Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di channel saya Santana 70. Sedikit menginformasikan kembali teman kita atau korban yang pernah mengalami oleh kekejaman debt collector. Bagaimana cara mengatasinya? Nanti kita tanyakan ke abang kita ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komennya di Santana 70. Selamat siang, Bang David. Alhamdulillah masih meluangkan waktunya ya, karena saya mengganggu ya sedikit ya. Kebetulan abang mengalaminya langsung sedikit ya, teman-teman. Ini sengaja saya sensor sedikit ya, karena privasi seseorang demi keamanannya juga. Sedikit Bang, memberikan informasi yang abang telah alamin. Yang dulunya informasi ini banyak juga ya yang setelah saya mendapatkan informasi untuk korban-korban yang telat bayar atau gagal bayar dan akhirnya tidak membayar. Ya. Sebenarnya lebih baik kita tidak usah berbayar ya Bang ya. Saya memilih untuk tidak membayar sama sekali. Tidak bayar sama sekali. Karena apa? Abang udah tahu ya. Iya, betul. Kalau pinjaman itu perdata. Betul. Mungkin nggak dari pihak pengadilan melaporkan kita nih, terus proses akhirnya perdata sidang? Saya rasa kayaknya enggak deh, karena kan perdata mungkin kalau dari PT untuk peminjam yang ngasih pinjaman itu mungkin bisa jadi juga ya, mungkin ya Pak. Bisa jadi. Atau gimana? Saya nggak ngerti soalnya. Nah, jadi pernah ada yang saya dapatkan. Itu dilihat dari nilainya. Oke. Nah, nilainya itu mungkin di atas 100 juta. Oke. Karena apa? Kalau biayanya masih di bawah 50, ya. Dari PT itu lapor ke pengadilan, lah habis biayanya operasional. Oh iya betul. Ya nggak? Ya, seandainya gini Pak, misalkan kayak saya kan dipecat ya dari perusahaannya karena pinjaman online itu. Terus sekarang saya kan udah nggak kerja sama sekali. Nah, menurut Pak Hilman nih, apa yang harus langkah yang harus saya ambil itu apa kira-kira? Ataukah saya bisa nuntut perusahaan itu, atau memang dari pihak pemberi pinjaman itu yang bisa saya tuntut Pak? Ya, jadi gini Bang ya, kalau memang abang pernah alamin datang ke kantor ya, akhirnya abang diputus pemutusan kerja, di PHK oleh pihak perusahaan tersebut, sebenarnya bisa Bang dilaporkan. Karena apa? Aturan otoritas jasa keuangan, SOP-nya dilarang datang ke perusahaan atau ke tempat kerja kita, karena apa? Itu melanggar SOP. Tapi selama ini kan yang terjadi apa? Debt collector tidak mau melihat situ, karena apa? Tujuan dia bagaimana debt collector itu datang kepada debitur, dapat melunasinya, dapat membayar, walaupun pembayaran tersebut dicicil. Betul. Nah, itu. Jadi sebenarnya debt collector tuh nggak boleh datang sampai ke kantor. Ya, kalau itu. Aturan SOP-nya tidak boleh. Aturan OJK loh ya, yang saya tahu itu, otoritas jasa keuangan itu, jangan kata datang ke kantor, itu pun ada batas waktunya kan? Oh iya benar. 20.00 tidak boleh. Gitu. Saya tuh telat juga nggak lama loh, waktu itu 1 bulan pun nggak nyampe, paling berapa minggu. Tapi saya disamperin di kantor tuh sampai marah-marah loh Pak. Iya. Saya sampai dikeluarin dari perusahaan saya tuh. Nah, itu kalau memang seperti itu lebih baik tidak usah bayar. Ya, itu pun saya dukung. Karena apa? Apabila kita dipaksa, dituntut, yang bikin lu nggak bayar siapa? Saya apa? You kan gitu. Betul. Karena apa? Dengan you datang ke kantor, akhirnya apa? Saya yang jadi korban pemutusan kerja tersebut. Sekarang saya mau bayar pakai apa? Betul. Gitu. Kalau you tidak suka, you silakan aja lapor bahwa saya memang gagal bayar atau tunggakan tidak dapat melunasi. Iya, padahal di WhatsApp, saya di telepon tuh, saya enak kok, ibaratnya saya kooperatif Pak. Padahal Pak, saya dia angkat gitu. Nah, ini sedikit ada pertanyaan juga nih Bang. Iya. Pada saat itu aplikasi apa tuh Bang? Kalau boleh saya tahu Bang. Yang paling kasar Tunaiku Pak. Tunaiku tuh Tunaiku. Sama Ada Kami. Ada Kami kasar juga ya. Paling kasar. Oke, jadi teman-teman apabila aplikasi Ada Kami atau Tunaiku, nah itu ingat, itu ilegal atau legal itu?
itu legal, padahal udah jelas itu ya aturan OJK itu yang legal tidak boleh seperti itu. Namun yang terjadi seperti itu. Nah, terus tindakan Abang setelah di PHK itu datang ke kantor OJK atau gimana tuh Bang? Saya nggak datang karena memang rasa takut saya. Jadi waktu saya nggak datang, saya pikir gini, kalau saya datang ke OJK mungkin saya harus dipaksa untuk lunasin. Makanya saya nggak datang sampai hari ini. Gitu. Sudah berjalan berarti sekitar 2 tahunan yang lalu. Terakhir kali saya diteror, hari ini udah nggak diteror lagi sama sekali. Oke, jadi 2 aplikasi tersebut ya yang paling parah ya Pak. Ada Kami sama Tunaiku. Jadi itu ya teman-teman, semoga teman-teman yang berhubungan dengan Ada Kami dan Tunaiku lebih waspada dan lebih hati-hati. Dan apabila teman-teman merasa terancam, bisa menghubungi 110. Itu kita terakses dari Mabes, Polda, Polres, Polsek. Itu akan kita respon. Insya Allah apabila debt collector itu melakukan tindakan pidana, kita akan tindak. Demikian informasi sedikit ini, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sahabatku semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu.